Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membawakan naskah roleplay untuk persiapan persalinan pada ibu hamil. Yang pemeran yang pertama Mega Oktaviana sebagai bidan Hesti, Ondiana sebagai ibu hamil atau ibu Rina, Mirna sebagai suami atau Pak Gino, Narendra Isma sebagai keluarga pasien, Ibu Tini, ibunya Ibu Rina, saya sendiri Nurikma sebagai prolog, Meke Karyera sebagai asisten bidan atau Ibu Dian. Pada suatu pagi, seorang ibu hamil yang besar bernama Ibu Rina merasakan mules pada perutnya. Ia juga merasa ada sedikit cairan yang keluar dari vaginanya. Ia pun memanggil suaminya yang bernama Pak Gino dan memberitahu suaminya bahwa dia mengalami nyeri perut. Ketika suaminya datang, ia pun mengalami nyeri perut. Ketika suaminya datang, ia menceritakan semuanya kepada keluarganya. Perlu diketahui bahwa Ibu Rina ini mengalami tunanetra. Ini adalah hamil pertamanya. Ibu Rina mengalami kebutaan sejak usia bayi. Ibu Rina dan suami beserta mertuanya bergegas ke PMB Hesti yang tidak jauh dari rumahnya. Suatu pagi semakin cerah setelah matahari mulai naik dari kota Palangkaraya. Dan seperti biasanya, semua orang melakukan aktivitasnya masing-masing. Begitu pula dengan bidan Hesti yang mempersiapkan dan merapikan klinik tempat bekerja untuk melakukan praktik mandiri. Setelah selesai mempersiapkan peralatan dan merapikannya, datanglah Ibu Rina dan keluarganya yang ingin memeriksakan kehamilannya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Saya mau memeriksakan anak saya Bu. Ya Bu, pagi, monggo silakan masuk. Duduk dulu ya Bu. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Bu, bidan Pripun Bu, Hestinya ada Mbak. Oh nggih, pripun ada yang bisa dibantu? Gini loh Mbak, anak saya ini mau lahiran kayaknya. Jadi mau tak periksain dulu. Oh alah nggih. Bentar nggih, tak cek dulu tekanan darah sama berat badan, tinggi badannya dulu ya. Ya Bu. Ini buku KIA-nya dibawa nggak apa buku pinknya itu? Ini Bu di bawah bukunya. Oh ya, tak pinjem dulu ya. Nanti setelah timbang, jenengan berbaring di kasur dulu sambil saya tak manggil Bu Hestinya. Ya Bu. Budian pergi memanggil bidan Hesti di kamarnya untuk memberitahukan kalau ada pasien datang dengan keluhan mules-mules. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Bu, di depan ada pasien. Oh iya, bentar ya, Ibu ganti baju dulu ya. Pasiennya udah dicek TTV sama pemeriksaan perutnya, Mbak? Udah Bu, udah semua tinggal pemeriksaan dalam atau VT. Oh ya, sebentar ya, Mbak ya. Budian dan bidan Hesti keluar menuju ke depan untuk menemui pasien tersebut. Selamat pagi, Ibu. Gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, tadi pagi istri saya bilang perutnya mulas-mulas dan mau periksa dulu Bu Bidan. Ada cairan keluar di kemaluannya. Oh, begitu ya. Baik, Bu. Nanti saya akan periksa. Sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Ibu, Mbak Dian, buku kayaknya udah ada tadi. Udah Bu, udah disiapin di atas meja itu. Oh ya, saya lihat dulu ya. Bu, jadi ini tadi udah diperiksa. Nah, hasil tensinya itu 110/70. Ini masih termasuk normal ya, Bu ya. Nah, janinnya itu sehat, detak jantungnya itu normal. Terdengar tadi 140 kali per menit ya, Bu ya. Baik Ibu. Alhamdulillah, syukurlah saya lega Bu. Soalnya HPL-nya itu masih 2 minggu lagi. Tapi kok udah kerasa kencang-kencang apa itu enggak apa-apa Bu. Oh, itu enggak apa-apa ya, Bu ya. Itu normal. Nah, nanti saya akan lakukan pemeriksaan dalam. Nah, nanti Ibu sama Bapaknya tunggu di sini ya, Bu ya. Nanti Bu Rina boleh masuk ke dalam. Saya lakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Baik Bu. Bu Rina,
Celana dalamnya masih dipakai enggak, Bu? Masih, Bu. Saya bantu lepaskan dulu ya, Bu ya. Kemudian Ibu, Ya, ini Ibu. udah selesai pemeriksaan dalamnya. Nah, untuk pemeriksaan dalamnya itu didapatkan hasil pembukaan itu masih buka satu dan itu masih tebal. Ini tidak apa-apa ya, Bu ya. Penipisan ini adalah merupakan proses penipisan jalan lahir. Nanti kalau misalnya udah ada tanda-tanda lendir darah atau ketuban yang merembes, itu Ibu bisa ke sini lagi, Bu. Baik, Bu Bidan, tapi maaf ya, Bu, kan saya tidak bisa melihat. Jadi bagaimana saya bisa tahu kalau yang keluar itu lendir ataupun darah? Oh, oke. Nah, ini tidak apa-apa, Bu. Di rumah Ibu ada suami dan juga orang tua kan yang mendampingi Ibu. Nah, nanti kalau misalnya suami Ibu tidak ada atau sedang bekerja, ibunya ada di rumah kan, Bu? Iya Bu, saya di rumah Bu. Nanti saya akan bantu anak saya. Eh, Lah ini berarti sudah dekat dengan persalinan gitu ya Bu? Iya, benar, Ibu. Nah, ini udah termasuk tanda-tanda persalinan. Nanti semakin dekat kepala janin ke bawah itu, keluar lendir darahnya semakin banyak ya, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Nah, nanti kalau misalnya perutnya semakin mulas, berarti pembukaannya itu semakin besar, seperti itu ya, Bu ya. Iya Bu. Lah ini nanti saya yang harus kami siapkan apa aja ya Bu Bidan? Sama seperti pertemuan sebelumnya, waktu ibunya periksa ke sini, nanti jangan lupa buku KIA-nya dibawa, kemudian persiapan baju bayi dan juga baju ibunya. Nanti juga disiapkan seperti KTP, KK. Kalau misalnya pakai BPJS itu bawa kartu BPJS juga ya, Bu ya. Nah, nanti diletakkan dalam satu tas. Kalau misalnya udah waktunya melahirkan atau sakitnya semakin eh, meningkat gitu, nah nanti Ibu kesini lagi, tinggal dibawa aja tasnya, seperti itu. Baik Bu. Eh, Baik, Bu Bidan, Eh, apakah kebutuhan saya ini akan berpengaruh pada proses persalinan saya nanti? Ibu tidak perlu khawatir ya, Bu ya. Selama kita berusaha dan berdoa kepada Allah, semuanya pasti akan berjalan lancar. Nah, Ibu nanti di rumah sambil berdoa. Saat nanti persalinan, Ibu lakukan teknik pernapasan. Kan saya udah pernah ajarkan, Bu, sebelumnya. Nanti belajar lagi teknik tarik nafas, kemudian dihembuskan. Kalau misalnya sakitnya semakin meningkat, Ibu langsung tarik nafas, buang. Seperti itu, Bu. Baik, Bu Bidan. Saya takut, tapi bagaimana kalau saya salah mengejan karena saya tidak bisa melihat ya, Ibu? Ibu Rina nggak usah khawatir lagi nih. Nah, nanti di sini tugas saya itu membantu Bu Rina untuk memimpin persalinan. Nanti juga Ibu pasti ditemani sama suami dan juga ibunya. Ibu ya. Pasti Bu, ini kan cucu pertama saya, jadi sudah saya tunggu-tunggu gitu Bu. Nah, itu Eh, Ibu udah punya suami yang siaga juga tuh. Ya, Bu ya. Saya juga mendukung dan membantu istri saya, Bu Bidan. Iya, Bu, seperti itu. Jadi nanti kan ada orang tua Ibu, ada suami Ibu ya, Bu ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Baik, Ibu. Terima kasih ya, Bu Hesti, atas arahannya. Sama-sama Ibu. Nah, karena ini masih pembukaan satu, Ibu masih bisa pulang, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau Ibu mau tidur, bisa tidur dulu, makan yang banyak ya, Bu ya. Nah, nanti kalau udah ada tanda-tanda yang seperti saya jelaskan tadi, lendir darah atau ketuban, eh, itu nanti Ibu bisa langsung ke sini ya, Bu ya. Baik, Ibu. Sampai di sini, apa ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Bapak, Ibunya? Sudah cukup Ibu, saya sudah. Saya juga sudah, Bu. Tidak ada lagi. Baik, kalau misalnya udah cukup, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya, Bu ya. Itu tadi nanti kalau misalnya sudah ada tanda-tanda, langsung datang aja ke sini ya, Bu ya. Nanti saya sama Mbak Dian pasti bantu. Baik, Baik, Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Bu Rina dan keluarga telah melakukan pemeriksaan. Yang didapatkan, Ibu Rina mengalami pembukaan 1 fase laten
Bidan menyarankan untuk pulang terlebih dahulu. Apabila Bu Rina mengalami kontraksi lebih sering dan ada tanda-tanda persalinan seperti keluar lendir darah atau ketuban yang merembes, segera datang ke PMB Hesti. Demikian role play KIE persalinan kompleks pada wanita disabilitas. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Habis waktunya.